Pabrik semen ini memang untuk kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Rembang ini belum maksimal, Pak Bambang, sehingga untuk berdiri sendiri saja pabrik semen juga belum maksimal, apalagi nilai kemanfaatan di minimal lingkaran sekitar lah itu belum terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika di kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Rembang untuk periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Rembang, yaitu Bapak M. Asrori, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Rembang. Apa kabar Pak Asrori? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, ternyata Pak Asrori ini lahir di Blora 7 Mei 1979, menyelesaikan pendidikan terakhir di S1 Hukum Universitas IPB Semarang, pernah menjadi Ketua Satria, satu relawan Indonesia Raya Rembang, kemudian menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Rembang tahun 2023, dan di pemilu legislatif ini mencalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang. Nah, supaya tidak kelewatan, walaupun singkat, mungkin Pak Asrori bisa cerita mengenai perjalanan karirnya sampai posisi saat ini. Silakan Pak Asrori. Terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah sore ini diberikan kesempatan untuk bisa komunikasi dengan Pak Bambang. Terima kasih waktunya Pak Bambang. Saya memulai karir di dunia politik itu ketika gabung dengan Satuan Relawan Indonesia Raya di 2017 Pak Bambang. Dan kebetulan diamanai untuk menjadi ketuanya, sehingga kami memulai itu. Sebenarnya di awal-awal kami juga sudah berkiprah di Partai Gerindra Pak Bambang. Untuk kemudian kami ikut kontestasi politik di 2014, 2019, tapi kami di organisasi sayapnya yaitu Satria, kami membantu di situ. Kemudian dari pimpinan 2020 sebenarnya Pak Bambang, kami dikasih amanah untuk memimpin Gerindra Kabupaten Rembang, untuk menjadi Ketua DPC Gerindra Kabupaten Rembang setelah event Pilkada 2020. Sampai sekarang, dan terakhir menjadi caleg DPRD Kabupaten Rembang. Beberapa kali kami sebagai kader Partai Gerindra itu kan selalu mengikuti kontestasi pileg Pak. 2019, 2024 kemarin kami juga mengikutinya, dan alhamdulillah hasil yang kita dapatkan di Kabupaten Rembang sendiri, walaupun ini dinamikanya luar biasa, di Pilpres kami mendapatkan angka yang signifikan, akan tapi kursinya untuk 2024 mengalami penurunan Pak Bambang. Sehingga 2024 ini kami all out di Pilpres, sehingga
angka yang bisa kami capai itu 61,36%. Dan itu adalah prestasi yang membanggakan kami karena nomor 2 se-Jawa Tengah, Pak Bambang. Alhamdulillah. Seperti itu kira. Mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 untuk Partai Gerindra di Kabupaten Rembang dan nanti dikaitkan dengan perencanaan pilkada, strategi Gerindra seperti apa? Sampai saat ini kami komunikasi dengan ketua partai di lintas partai di Kabupaten Rembang. Teman-teman ketua ini sering ngobrol, sering ngopi, Pak Bambang. Karena di Rembang ini kulturnya kan ngopi bersama, ngopi bareng lah, kira-kira seperti itu. Sehingga komunikasi intens kita lakukan baik dari Demokrat, dari Nasdem, dari P3 dan semuanya lah kita ajak sering ngobrol bersama. Dalam rangka itu nanti di Pilkada 2024. Kebetulan kursi di Kabupaten Rembang ini kami minim sekali, Pak Bambang. Kami kalah di kursinya, di Pilegnya kemarin itu kami hanya masih menyisakan 1 kursi, sehingga kami insya Allah kami juga bisa mewarnai di Kabupaten Rembang nanti. Komunikasi intens kita jalin terus, Pak Bambang, sampai saat ini. Di Rembang, kira-kira yang sudah mulai menyatakan siap untuk maju, pertama adalah Pak Harno dari Partai Demokrat, kemudian Gus Hanis dari PKB, Gus Umam menunggu rekomendasi, menunggu restu, ya akan maju. Partai Nasdem Pak Supriyadi tidak akan mencalonkan diri. Nah, kira-kira nanti gambarannya seperti apa? Akan ada berapa pasang calon dalam Pilkada Rembang ini? Sampai saat ini menurut analisa kami, perkiraan kami itu nanti paling saat ini yang sudah deklar itu kan beberapa yang panjenengan sebutkan tadi, sehingga yang lainnya juga masih menjajaki semuanya, belum berani deklar secara terus terang. Hanya beliau-beliau itu, Pak Harno yang secara terus terang berani deklar, Gus Hanis secara terus terang berani deklar, yang lainnya belum berani, Pak, masih wait and see lah. Gerindra sendiri kecenderung kemana dari 3 yang sudah menyatakan itu? Sampai saat ini kami komunikasi baik semua, Pak Bambang, baik dengan Pak Darno, baik dengan Gus Hanis, baik dengan siapapun lah, karena semuanya sahabat, semuanya terbiasa ngopi bersama, memikirkan Rembang ke depan. Yang terpenting nanti ke depan ini pemimpinnya itu lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Rembang untuk selangkah lebih maju, kira-kira seperti itu. Kalau dilihat dari pola Koalisi Indonesia Maju, kelihatannya yang paling tinggi suaranya Demokrat. Apakah ada semacam arahan gitu supaya mempertahankan atau meneruskan Koalisi Indonesia Maju, Pak Asrori? Betul, Pak Bambang. Artinya kita ini di bawah ini gayung bersambut sendirilah, berinisiasi bagaimana Koalisi Indonesia Maju yang sudah terbangun di Pilpres kemarin, sudah terbentuk chemistry satu sama lain ini bisa dilanjutkan di Pilkada, sehingga komunikasi kami juga enak, komunikasi kami juga lebih nyaman seperti itu, Pak Bambang. Insya Allah lah nanti di Koalisi Indonesia Maju kita lanjutkan, Pak. Ya. Itu PAN di Rembang dapat kursi apa enggak, Pak Asrori? PAN itu dapat 1 kursi, Pak. Iya, kalau Koalisi Indonesia Maju menjadi 1, udah cukup kan? Udah cukup kursi. Cukup. Ya, tinggal memilih wakilnya siapa. Wakil sudah kami diskusikan bareng-bareng. Insya Allah sudah ada di saku kami lah, Pak Bambang, nanti siapa SDM-nya yang kita sodorkan untuk diwakilnya.
gitu ya. Sudah wakil sudah ada di saku ya. Nah, Kalau Pak, bupatinya kan sudah jelas Pak Harno, tapi untuk ya, wakilnya itu kita simpan ya, dulu, Bang. ya baik. Nah, itu ada Hanura yang hasil pileknya luar biasa, naiknya dengan kursinya sangat pesat gitu ya. Nah, ada tokoh namanya Pak Nur Hasan. Itu kira-kira seperti apa? Beliau itu mau ngarah bupati atau wakil bupati? Sampai saat ini komunikasi kami intens. Kemarin kami juga ngobrol bareng dan beliaunya juga masang baliho di mana-mana. Tapi di Koalisi Indonesia Maju tetap Pak Harno kalau memang beliaunya ingin bergabung dengan kami tentunya juga sesuai dengan kursi yang didapatkan. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Baik. Baik, luar biasa. Nah, sekarang ancer-ancer koalisinya sudah mulai kelihatan. Paling tidak minimal akan ada dua. Kecuali kalau PKB dan P3 itu nanti juga berdiri sendiri, itu bisa menjadi tiga. Nah, bagi masyarakat Rembang itu sebenarnya apa yang dimimpikan harus diperjuangkan oleh pemerintah kabupaten yang akan datang? Tren masyarakat Kabupaten Rembang saat ini sebenarnya kalau saya amati itu tidak mengacu pada kepemimpinan religius atau nasionalis. Yang terpenting adalah bagaimana membawa Rembang ini lebih sejahtera, lebih maju, dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan di Rembang ini kan beberapa kali sudah pernah punya bupati yang dari nasionalis, dari religius, itu kan sudah pernah terjadi, Pak Bambang. Sehingga dari itu tidak dihiraukan lah. Yang penting bisa membawa kesejahteraan masyarakat, membawa Rembang lebih maju, dan membawa pertanian macam-macam itu lebih maju lagi. Ya. Nah, masih ada PDIP. Itu kira-kira lebih ke kemana kalau dilihat koalisinya? Itu kursinya sama-sama 5 ya, sama dengan Hanura. PDIP kursinya 7, Pak Bambang. Malah 7 ya. Ada naik 1. Jadi tinggal kurang tambahan 2 sebenarnya. PDIP sampai saat ini kami juga baik dengan Mas Ridwan, akan tetapi komunikasi politik kami belum seintens dengan Koalisi Indonesia Maju. Ya, baik. Nah, Pak Asrori, di Rembang selain potensi yang macam-macam, yang paling dikenal sampai ke tingkat nasional itu kan pabrik semen. Nah, itu bagaimana masa depan pabrik semen ini? Karena saya melihat ada yang unik itu. Di situ ada pabrik semen, tapi bahan baku semen itu justru banyak dijual ke luar Rembang. Pabrik semen ini memang untuk kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Rembang ini belum maksimal, Pak Bambang. Sehingga untuk berdiri sendiri saja pabrik semen juga belum maksimal. Apalagi nilai kemanfaatan di minimal lingkaran sekitar lah itu belum terasa. Atau karena karena regulasinya tidak menguntungkan sehingga kalau tidak salah pabrik semen itu tidak boleh menambang sendiri itu bahan-bahan bakunya itu. Yo itu mungkin diantaranya Pak Bambang, karena sampai saat ini pun bahan baku diambilkan dari tetangga sebelah. Regulasi di sini belum membolehkan untuk eksploitasi di Kabupaten Rembang sendiri, sehingga minim bahan baku. Iya, betul kelihatannya. Bahan bakunya kebanyakan dari Blora itu ya, yang Dari Blora, dari Tuban juga. ya. Ya. Nah, kalau dari pabrik semen itu apa yang diharapkan oleh masyarakat Rembang? Apakah eh, apa
lapangan kerja, atau mungkin PAD, atau mungkin CSR, apa Pak yang diharapkan? Yang jelas kan di adanya sebuah pabrik itu kan efek dari lingkaran sekitarnya itu kan harus mendapatkan ya. Di antaranya mungkin tenaga kerja itu juga harus terserap dari masyarakat Rembang. Yang berikutnya mungkin PAD-nya juga harus mendapatkan peningkatan dari adanya pabrik itu kan. Yang jelas kan seperti itu Pak Bang. Tapi di sini kayaknya belum maksimal. Jadi kalau disimpulkan gitu ke depan, itu yang paling potensial dari segi perekonomian, itu apakah pertambangan, apakah pertanian, atau perikanan kelautan untuk Rembang? Di Rembang ini kan sebenarnya banyak potensi ya, dari Kabupaten Rembang. Rembang ini kan terkenal dengan kota garam. Kalau kita mau memaksimalkan garam di Kabupaten Rembang, saya pikir juga luar biasa efek perekonomiannya. Mungkin kalau ada pabrik di sini kan turunan dari pabrik garam ini kan juga luar biasa, Pak Bambang. Kalau kita bisa mengambil peluang itu. Yang kedua, pertanian. Pertanian sampai saat ini pun juga masih belum maksimal di sektor itu. Kalau ada pepatah lama, kalau petani itu bisa makmur, semuanya kan bisa makmur. Intinya adalah bagaimana petani itu makmur kan. Yang kalau pertambangan dia juga ada potensi luar biasa. Akan tetapi pertambangan ini kan menjadi lahan non sewu orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan efek kemanfaatannya, Pak. Ya, di Rembang dulu kalau nggak salah pernah ada apa Pak, BUMN atau apa yang beroperasi di Rembang. Sampai sekarang masih ada atau enggak? Oh masih ada, itu RBSJ itu yang ngurusi. Itu juga perjalanannya dan juga Nyon Sewu tertatih-tatih sampai saat ini, bahkan stagnan lah, tidak jalan lah. Jadi apa yang bisa dilakukan itu? Katanya terakhir harga garam itu bagus sekali sebenarnya. Ya, dimaksimalkan potensi di Kabupaten Rembang itu aja. Misalkan perikanan, karena di Rembang ini kan garis pantainya kan panjang, itu dimaksimalkan perikanan, terus dimaksimalkan pertanian. Saya pikir kalau itu bisa dimaksimalkan dengan baik, sektor perekonomian dari itu luar biasa. Pak Asrori, di Rembang itu kan sekarang mendapat bantuan pengairan dari Waduk Randu Gunting itu. Terus berapa besar itu pengaruhnya pada pertanian di Rembang? Yang mendapatkan efek itu kan 3 kabupaten mungkin ya. Di antaranya Rembang, akan tapi Rembang itu ya, di sekitar situ saja yang bisa mendapatkan efek dari Randu Gunting. Mungkin daerah perbatasan dengan Pati. Nah, itu alhamdulillah pertanian mulai menggeliat di sana Pak Bambang, karena pengairannya bisa diambilkan dari situ. Makanya untuk memaksimalkan sektor pertanian, saya pikir pemerintah Rembang ke depan ini juga harus membuat banyak embung yang ada di Kabupaten Rembang, sehingga hasil pertanian bisa maksimal. Kalau bisa nanti dibuat eh, apa ya, dari Rembang sendiri, makanan dari Rembang, terus dari Rembang semua lah, kira-kira seperti itu Pak. Baik. Nah, terakhir Pak Asrori, apa yang Pak Asrori harapkan ya supaya perjalanan proses pilkada ini berlangsung dengan lancar gitu, benar-benar nanti juga terpilih tokoh yang bukan saja tepat tapi juga bisa menyelesaikan masalah yang tadi banyak dibahas. Harapan kami nanti ini kan trennya adalah bagaimana anak-anak muda ini tampil, Pak Bambang. Sehingga saya berharap di pilkada ke depan ini memberikan kesempatan pada anak-anak muda untuk bisa mengelola Kabupaten Rembang ini dengan baik. Dan saya pikir anak-anak muda ini sekarang kan visi misinya kan
visioner lah, jauh ke depan. Nah, itu harapan kami. Dan yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Itu saja. Sehingga nanti kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang bisa terpenuhi. Tidak terpengaruh itu dari agamis, dari nasionalis. Itu kadang-kadang kita terpengaruh di situ. Nek gak putrane kiai, wah nyalon, nah, kayak gitu. Harapan saya itu. Ya, Pak Asrori, harapannya akan muncul generasi muda jadi pemimpin. Nah, tadi sudah bicara kira-kira arahnya untuk Bupati Pak Harno, padahal Pak Harno ini kan sudah berusia. Apakah berarti itu nanti calon wakil bupatinya dicarikan yang muda? Ya kira-kira seperti itu Pak. Minimal ada pendamping anak-anak muda. Pesaingnya masih muda-muda, Gus Anies dan Gus. Sampai saat ini memang ketua partai di Kabupaten Rembang ini saya lihat juga anak-anak muda semua bersaing sama anak-anak muda. Kedepannya semoga bupati atau wakil bupatinya juga anak-anak muda. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan pengambilan keputusan. Yang terpenting kan itu. Baik, Pak M. Asrori, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Rembang. Terima kasih informasinya, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan ini membantu ya kita semua untuk memahami kondisi Rembang dan membantu masyarakat Rembang untuk menemukan pemimpin yang cocok yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Pak Bambang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.